Ini hanyalah sepenggal kisah kehidupan yang Bapak alami. Sepenggal karena hanya kisah kehidupan profesional yang Bapak akan ceritakan pada kamu, Nak. Kamu telah terbiasa untuk membatasi cara komunikasi yang hanya 30 detik, 60 detik atau 3 menit seperti banyak platform mengarahkan kamu dan generasi kamu. Karenanya Bapak berusaha keras mengikutinya. Zaman telah berubah. Semoga kamu rela memberikan sedikit waktu sekalipun kamu membacanya saat kamu sedang buang hajat dan menganggap hal ini sungguh tidak penting. Demi Tuhan, Bapak tidak ingin uangmu, tidak juga pulsa yang kamu top up atau kacamata baru untuk baca. Tidak materi dalam bentuk apapun. Bapak hanya mohon kamu mau meluangkan sedikit waktu untuk membaca nasihat ini. Meski sesudahnya kamu akan mengabaikan, layaknya kamu melupakan tayangan TikTok yang kamu bisa lupakan 10 detik setelah kamu melihatnya. Tidak mengapa, Nak. Usia 19 tahun, 2 tahun setelah Bapak lulus di STM Sekolah Teknik Menengah yang sekarang menjadi SMK Teknik, Bapak diterima bekerja di salah satu hotel berbintang yang prestisius pada zamannya di era 1990-an. Senang meski Bapak diberikan jabatan terendah di departemen front office. Semua Bapak jalani dengan sukacita dan semangat yang luar biasa. Meski seringkali berangkat pagi buta pukul 4 dini hari untuk mengejar jadwal kerja jam 6 pagi agar tidak telat. Tidak ada kendaraan umum yang melalui jalan tol pada jam-jam itu. Di samping jumlah kendaraan umum tidak sebanyak saat ini yang juga dipenuhi transportasi online. Bapak harus menggunakan kendaraan umum yang dikenal dengan sebutan omprengan bersama para pedagang kue jajanan pasar dan kuli panggul yang menuju pasar Tanah Abang, menempuh jarak lebih kurang 25 km dari Tangerang ke Jakarta. Itu pun harus gonta-ganti kendaraan. Semua dijalani meski suka duka pasti ada. Tidak mudah mendapatkan pekerjaan di industri jasa untuk anak yang hanya jebolan STM jurusan mesin produksi. 4 tahun lebih berkarya di hotel itu, semua berjalan dinamis. Berbagai posisi dan promosi didapat atas upaya kerja keras serta konsistensi. Jadilah ini merupakan starting point, stepping stone Bapak memulai karir di industri perhotelan untuk seterusnya. Terima kasih Sarpak atas semua kesempatan bahkan pelatihan demi pelatihan untuk Bapak mengenal what is hotel all about. Anakku, adakah sesuatu yang missing dari cerita di atas? Ya, ada. Tidakkah Bapak melupakan nenekmu yang telah berdoa siang malam dalam sujudnya di atas sajadah untuk kebaikan anaknya yang telah membesarkan Bapak dengan keringat dan darah? Tidakkah Bapak melupakan bahwa tidak ada sesuatu pun terjadi kecuali atas izin yang Maha Kuasa? Nah, inilah pelajaran pertama. Janganlah kamu congkak dan tinggi hati dengan menganggap semua pencapaian terjadi karena upaya kerja keras dan kerja cerdasmu, padahal begitu banyak faktor eksternal yang langsung ataupun tidak, terlihat ataupun tidak, telah ikut membawamu ke titik di mana kamu berada saat ini, Nak. Suatu saat kamu akan memahaminya, Nak. Tidak sekarang. Waktu berjalan dan Bapak terus belajar meski sebagiannya otodidak. Tidak semudah zaman kamu di era teknologi digital. Mengasah kemampuan dan pengetahuan semua hal, mulai dari communication skill, management skill, people development skill, leadership skill, financial knowledge, dan banyak lagi. Untuk apa semua itu? To prove that I can do even better and better yet. Hingga pada satu titik meyakini sisi keunggulan yang Bapak punya sebagai personal branding yang harus dibawa terus untuk mencapai puncak karir setinggi mungkin, yaitu strong leadership yang dengan bangga dibarengi tagline My Way or No Way. Ya, I am a my way or no way manager. Di 18 perusahaan setidaknya sebagian besar owners dan CEO puas dengan kinerja yang Bapak berikan karena hampir semua berjalan sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Sungguh Bapak telah membahagiakan stakeholders pada masa itu. Indikator berupa keuntungan perusahaan, branding perusahaan, persepsi konsumen dan publik tentang perusahaan, tingkat kepuasan pelanggan, semuanya tercapai. Belum lagi kegagah beranian Bapak yang rela menanggung resiko menjadi bumper pemilik modal atau para CEO.
Jenjang karir menanjak dan jarang sekali down, mulai dari tingkatan supervisor, middle manager, manager, senior manager, selanjutnya general manager dan operation director. Kesemuanya dicapai dengan membawa personal branding yang sama, yaitu I am my way or no way manager. Nah, anakku, adakah yang missing dari cerita di atas? Ya, ada. Bapak telah melupakan bahwa stakeholder tidak melulu penanam modal atau orang yang membayarmu, tapi juga teman sejawat dan bawahan. Apa yang dengan susah payah dibangun menjadi rapuh, belum lagi daftar orang-orang yang tersakiti secara mental. No pain, no gain yang Bapak salah artikan ternyata bukanlah mencapai sesuatu dan siap untuk dibenci. Pelajaran kedua, anakku, bila suatu saat kamu memiliki bawahan, duduklah berdampingan dan bicaralah layaknya teman. Dengan demikian kamu akan membangun sistem yang akan terus berjalan with or without you. Biarlah banyak dari mereka yang akan mendoakan kebaikan untukmu kelak. 33 tahun akhirnya Bapak berkarir di 18 perusahaan. Meski cenderung tidak lama di beberapa perusahaan, tapi Bapak telah menjalaninya dengan sangat serius demi meninggalkan legacy di akhir tugas. Dan ada kalanya gagal, ibarat pepatah, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Lihat nak, apa yang kamu tangkap dari cerita di atas? Ya, loyalitas dan dedikasi pada perusahaan. Padahal orang bijak berkata, love your job but don't fall in love with your company, cause you never know when the company stop loving you. Pada dasarnya kamu hanyalah pekerja yang akan berakhir atau diakhiri. Itu pasti. Karenanya, pelajaran ketiga untuk kamu, cintailah hanya profesi kamu, dan untuk perusahaan, cintai sewajarnya. Ingat nak, financial freedom hanya bisa kamu dapatkan hanya dengan menjadi bos untuk diri kamu sendiri. Lebih baik jadi kepala ayam daripada jadi butut kerbau. Sulit untuk dipahami saat ambisi terlalu mendominasi. Ya sudahlah, jaga kesehatan